biasanya ketika berubah dari verb 1 ke verb 2 ya akan berubah bentuk, atau biasanya bentuknya tetap sama gitu, seperti cut gitu. Nah, dalam sebuah kalimat majemuk yang harus diperhatikan adalah verb yang utama, yaitu yang muncul setelah subjek. Jadi ini kemarin sempat kita belajar kalimat majemuk, kalimat majemuk setara, majemuk bertingkat, ya kan. Nah, di sini contohnya itu the teacher asks the student to discuss take home exam. Kata kerja utamanya itu adalah yang asks ini, yang di bold ya. Nah, to discuss-nya ini dia itu subclause. Kalimat anak kalimat, induk kalimatnya itu the teacher asks. Kalian kalau mau bikin kalimat sederhana, the teacher asks pun itu udah menjadi satu kalimat gitu. Jadi intinya tuh verb utama ini nih yang asks. Dan di sini tips-nya itu kalian harus menghafalkan bentuk kata kerja yang tidak teratur. Jadi bentuk irregular verb itu lebih sedikit daripada bentuk regular verb. Maka dengan itu kalian akan lebih mudah untuk menghafal yang irregular dulu, yang tidak teratur dulu gitu. Jadi gimana Kak saya bisa dapat list word-nya itu ya, kalian bisa cari di internet, banyak googling. Lalu setelah itu ingat kata kerja itu harus sesuai dengan subjek ya. Jadi kita lihat dulu subjeknya itu seperti apa, subjeknya itu singular kah, plural kah, maka itu akan menentukan nanti bentuk kata kerjanya seperti apa. Kita ke sini ke verb phrase ya. Nah, verb phrase ini tuh apa sih? Sebuah verb phrase itu atau frasa kata kerja itu dia terdiri dari auxiliary dan verb. Dan auxiliary itu akan selalu muncul sebelum kata kerja. Auxiliary itu apa? Auxiliary itu bisa to be, bisa modal. Di sini udah ada contoh-contohnya. The boys are not going to the coffee shop. Are not going itu auxiliary-nya are itu auxiliary-nya, going itu verb-nya ya. Terus yang kita contoh lihat yang model, she will live in the house for several days. Will-nya itu model itu masuk ke auxiliary ya. Live itu verb-nya. Nah, di sini harus ditekankan kalau semua kata model, may, will, shall, should, can, could, ought to, dan apalagi ya, pokoknya semua model itu dia akan selalu diikuti kata kerja bentuk pertama. Lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, inilah yang dimaksud verb tense ya. Verb tense ini sebenarnya kayak rumus-rumus yang sering kalian pelajarin sih. Basically verb tenses ini ada 16 jenis tenses ya. Cuman di sini saya akan membahas hanya 12 ya. Jadi sebenarnya banyak yang kadang udah nyerah duluan nih ya kan. Aduh, tenses tuh ribet kalau nggak harus ngafalin sebanyak itu gitu. Padahal itu bukan untuk dihafalkan, tapi untuk dipahami gitu ya. Nah, sebelum lanjut ke penjelasannya, di sini saya mau nanya ke kalian, sebenarnya tense itu apa sih gitu? Tense atau tenses itu apa? Ya, tense itu adalah waktu, oke? Jadi, adanya perbedaan tense, perbedaan waktu, itu akan berpengaruh pada bentuk kalimat itu sendiri, rumus kalimat itu sendiri. Di sini tense itu ada 3. Ada present, ada past, ada future. Jadi kalau kita mau tahu ini rumusnya pakai yang mana, berarti kita harus melihat kata keterangan waktu, adverbial of time-nya kapan.
Example 1. Mr. Su had been sure the problem blank blank before his staff explained the solution. Yang C. Ya. Yang C ya. Benar. Mr. Su had been sure the problem was solved. Nah, the problem ini karena dia adalah benda yang tidak bisa berfungsi sebagai action subject, maka dia akan diberikan kalimat pasif. Jadi, Mr. Su telah yakin kalau masalahnya telah terselesaikan sebelum his staff explain the solution. Kenapa nggak yang... Jadi, cara eliminasinya itu, kalau misalnya kita lihat kata kerja solve itu adalah regular ya, regular verb. Jadi kalian bisa coret dulu yang salah. Di sini yang salah itu yang solvent, yang D. Jadi kalian eliminasi dulu yang D. Lalu setelah itu di sini lihat lagi tensisnya nih. Ternyata dalam satu kalimat ini ya, itu bentuknya kata kerja kedua, verb to sama verb 3. Had-nya ini pun pas kan, otomatis. Yang is-nya ini udah salah. Jadi yang benar jawabannya yang C. William Penn, a Quaker, blanky blanky, the colony of Pennsylvania in 1681. Ya, jadi di sini William Penn itu sebagai subjek, ya. Jadi kita harus cari verb-nya. Karena kan the colony of Pennsylvania. Jadi aktif, maka di sini yang paling betul itu adalah founded. Karena keterangan waktunya juga lampau. In 1681. Okay. The corporation had dumped waste into the canal for ages, and it blanky to continue doing so. Yeah, planned. It planned to continue doing so. Nah, di sini kalian jangan tertipu ya sama kata-kata continue sama doing-nya. Jadi di sini the corporation had dumped waste into the canal for ages. Ada kata conjunction-nya and. Oke, paham? Kalau and berarti ini adalah kalimat majemuk setara. Setara itu artinya ketika yang satu itu past tense, maka yang satunya lagi past tense juga gitu. Nah, di sini kan ada had done, past perfect. Maka di sini harus past juga. Nah, dari keempat option ini yang tensisnya past itu adalah yang C. Tuh, cara ngerjainnya. The Icelandic language, blanky, The Icelandic language, blanky, very little over the past 600 years. Jawabannya yang mana? B. Ya, yang B ya. Has changed. Di sini ada kata over the past. Salah satu ciri-ciri dia present perfect. Jadi jawabannya yang B. Number 5. Jawabannya, the cost of medical insurance blanky steadily over the current. Yang? A. Ya, yang A, betul, has risen. Ini ada kata over the current decade. Jadi ada over, ada since, ada for, itu biasanya dia pakai perfect, present perfect. Nomor example 6. People can reduce stress by accepting events as they are rather than as they would like them to be. Jawabannya ya? Likes them. Ya, betul sekali. Jawabannya ini gampang banget ya. Jadi semua model itu selalu diikuti kata kerja bentuk pertama. Itu inget deh pokoknya. Mau seribet apapun, jadi kalian harus perhatiin tuh apa? Perhatiin subjeknya, ya kan? Terus, karena kan verb itu akan terpengaruh oleh subjek.
Dan perhatikan juga sebelum verb itu dia ada auxiliary nggak. Kalau ada auxiliary, dia akan selalu kata kerja bentuk pertama. Auxiliary itu bisa be, bisa do, does, did, bisa modal. Jadi ini may itu salah satu bentuk modal auxiliary, maka kata kerjanya harus bentuk pertama. When a bee stings an animal, the insect stinger remaining in the wound. Jadi when a bee stings an animal, ini udah benar. Karena di sini ada koma. Jadi gini loh, sebenarnya dalam suatu kalimat itu nggak harus selalu dihubungkan dengan kata hubung ya, conjunction. Bisa juga ada tanda koma. Ya, yang benar itu emang udah benar. Jawabannya yang salah itu yang B, symbolize. Tapi harusnya bentuknya seperti apa? S, symbolize. Ada for nearly ya. Over a century, for nearly a century. Gitu. Artinya apa itu, Miss? For nearly itu hampir seabad. Sejak seabad yang lalu. Jadi pokoknya ada kata for. Sejak seabad yang lalu atau selama satu seabad seperti itu. Oke, harusnya have taken ya. Ini udah gampang banget karena nggak mungkin itu ada have take. Kalau misalnya mau pakai kata kerja bentuk pertama, itu harus have to take. Have to take. Have taking. Have taken. Have itu harus diikuti selalu kata kerja bentuk ketiga. Have, has. Kalau misalnya mau pakai taking, berarti harus ada been-nya. Oke? Nah, ini ya jawabannya. Oke?